Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Di suatu hari di area yang sangat kacau, di mana di sebuah lab penelitian banyak sekali profesor yang tewas karena serangan sesuatu. Dan orang ini yang seharusnya MC kita, nah di sini dia di sebuah tempat seperti meja percobaan ya. Kayak kalau misalnya orang mau operasi, mau meneliti di sini. Nah, kakak, Luohan, di mana aku? Kita lompat ke 24 jam sebelumnya, di mana hidupnya masih normal. Ibu, ayah, sudah 5 tahun berlalu, terus tiba-tiba ada yang ngetok nih. Xiaopai, makan siang sudah siap. Cepat, nanti keburu dingin. Ya, aku kesana sekarang. Oke, nama MC kita ini namanya Mopai. Nah, Xiaopai itu panggilan kayak saudara ya. Mopai, dia adalah siswa menengah pertama atau SMP. Dan cewek ini adalah Luohan, siswi menengah pertama. Dia berkata, "Kakak Van, aku mendengar seseorang mengetuk pintu depan. Apakah kau bisa melihatnya sebentar?" Oke, aku lihat dulu siapa yang datang. Nah, orang ini adalah Movan, siswa menengah akhir atau SMA. Oke, aku lihat dulu siapa yang datang. Dan pas dibuka, Movan bertanya, "Anda siapa? Ada yang bisa saya bantu?" Tiba-tiba, "Tolong selamatkan aku." "Hei Bung, ada apa denganmu? Selamatkan aku!" Dan orang random ini, dia seperti terinfeksi oleh zombie. "Hai, ini apa yang..." Si zombie menyerang, tapi Movan berhasil menghindarinya. "Hah, itu? Hei, Mopai, bawa Lovan ke kamar dan cepat sembunyi." Dan mereka berdua pun kabur ke kamar. Sedangkan si Movan, dia pergi mengambil kursi dan menghajar zombinya. Mopai bertanya, "Lovan, apa yang terjadi? Barusan itu siapa?" Luohan menjawab, "Entahlah, aku takut kalau terjadi sesuatu kepada kakak Van. Apa kita bantu aja dia?" Mopai menjawab, "Nggak usah, kakak Van bisa mengatasinya." Tapi di luar tiba-tiba ada teriakan, "Tunggu di sini, aku mau lihat dulu." Dan pas dilihat, ternyata kakaknya kalah nih. Kakaknya udah kalah dan tiba-tiba muncul nih zombie yang tadi yang udah bertransformasi menyerang ke arah Mopai. Dan Mopai terkena serangannya. Lalu berapa lama dia tidak sadarkan diri. Di sini ada sekelompok mungkin penyelamat ya. Orang-orang berkata, "Lapor, ada 3 warga sipil terluka di tempat, tidak ada tanda-tanda infeksi." "Hei nak, apa yang terjadi?" Ternyata si Movan masih bangun. Apa yang orang ini lakukan sampai dia membiarkan makhluk ini menyerangnya? Jika kita tidak datang tepat waktu, konsekuensinya pasti tidak terbayangkan. Dalam hati orang yang datang ini, yang rambut hitam ini penolakan. Dan mereka yang di sana tidak ada penolakan. Oke, berarti mungkin ini kaptennya ya, yang rambut hitam ini ya, yang nggak pakai helm itu. Dia berkata, "Kau bawa pria ini ke markas. Sedangkan untuk 2 orang di sana, kalian bawa mereka ke penelitian L. Dr. L perlu lebih banyak bahan penelitian." "Baik pak." Oke, kita balik ya ke present atau ke waktu sekarang. Aduh, kepalaku sakit. Ini perban. Siapa yang merawatku? Hah, astaga. Apa yang sudah terjadi di sini? Apa-apaan semua ini? Aku harus keluar dari sini sekarang juga. Dan pas pintunya dibuka, dilihat ternyata banyak sekali orang yang sudah mokat. Dan ada tembok yang bolong, mungkin bekas amukan zombie mungkin ya. Terlalu banyak mayat dan darah. Apa mungkin pembantaian massal baru terjadi di sini? Kakak Van, Luohan, kalian di mana? Tunggu dulu. Kenapa tiba-tiba aku menjadi sangat lapar? Semua mayat ini baunya sangat enak. Aku sangat lapar. Aku udah gak tahan lagi. Sekarang kita lihat orang yang tadi nih, orang yang rambut hitam yang tadi gue bilang ketua itu. Nah, dia pun balik ke markas nih. Dalam hatinya, "Sial, kami sudah terlambat. Fasilitas penelitian L dikenal karena kemampuannya. Sekarang menjadi seperti ini. Apakah ini disebabkan Bestial Corps ranking B?
Tidak, itu mustahil. Ranking A dan B seharusnya tidak bisa menembus penghalang plasma. Mungkinkah? Dan Mopeye di sini seperti mulai makan-makan ya. Seorang bawahan berkata, "Kapten, kami telah menemukan Bestial Corpse. Sekarang kita harus bagaimana? Kalian serang!" Lalu para prajurit nih, mereka mulai memunculkan seperti sebuah senjata dan mulai menembakkan nih, ada peluru besar ke arah si Mopeye. Dan terjadi sebuah ledakan yang besar. "Kapten, target sudah kena sasaran." Jika makhluk ini menghancurkan fasilitas L, kemungkinan dia bukan Bestial Corpse biasa. Hati-hati, mungkin di sekitar situ ada makhluk serupa. Cepat, cari dia. Dan mereka mulai mencari-cari. Pip, sistem booting diaktifkan. Pip, gen Bestial Corpse telah terbuka. Memulai mengunci gen. Ada bahaya sedang mengancam. Menghentikan mengunci gen. Bawahan yang kanan bertanya, "Tidak ada pergerakan. Apa mungkin dia sudah musnah?" Ting, mengaktifkan mode darurat. Dan tiba-tiba ada seperti sebuah kayak ledakan gitu, dan orang-orang prajurit pada terhempas. Dan ternyata ada Bestial Corpse lagi nih. Dan ternyata di sini ada yang berubah nih menjadi kalau di sini sebutannya Bestial Corpse ya. Jadi yang sudah terinfeksi kayak zombie gitu. Gua nggak tahu ini Mopeye atau bukan, tapi ya oke, lanjut ceritanya. Hah, ini Bestial Corpse ranking A. Oke, ya betul. Ini adalah Mopeye yang sudah berubah nih seperti serigala gitu ya. Dan bersamaan dengan berubahnya Mopeye, dia pun juga mendapatkan sistem. Mode darurat sukses diaktifkan. Sistem sepenuhnya mengontrol pemilik tubuh. Batas waktu 10 menit. Hitungan mundur dimulai. Dalam hati Mopeye, tunggu, apa yang terjadi? Kenapa aku memakan daging manusia? Tunggu, yang barusan bicara siapa? Tubuhku juga tidak bisa dikontrol lagi. Semuanya, mundur. Dari sini, biar aku yang urus. Gua sebutlah, ini si kapten ya. Si kapten berkata, "Kau banyak melakukan kerusakan di fasilitas L. Kuanggap kau makhluk yang bermasalah. Namun, tidak akan kubiarkan kau keluar dari sini hidup-hidup." Lalu si kapten di sini memencet sesuatu di tangannya. Lalu muncul seperti sebuah black hole. Tangannya masuk dan dia ternyata mengambil sesuatu nih. Dan ternyata adalah pedang yang sangat besar. Tamatlah riwayatmu, sialan. Dia pun langsung menghilang dan menyerang ke arah Mopeye. Dalam hati Mopeye, siapa dia? Kenapa ingin menghabisiku? Aku bahkan tidak bisa bersuara. Kenapa aku sangat lelah sekali? Rasanya ingin tidur. Serangannya dikit lagi mengenai Mopeye. Tapi Mopeye dengan cepat langsung pergi dan berhasil menghindari serangannya. Dalam hati si kapten, dia Bestial Corpse tipe kecepatan. Walau pedang ini tajam, tapi cukup berat ketika digunakan. Gawat, menghadapi Bestial Corpse tipe kecepatan, aku dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Lalu Mopeye dengan cepat, karena kan tipe kecepatan kan, dia langsung menyerang ke arah si kapten. Tapi untungnya si kapten berhasil menghindarinya, menyerang balik menggunakan pedangnya. Tapi Mopeye berhasil menghindarinya lagi. Lalu Mopeye tampaknya menyerang ke arah salah satu dari bawahan mereka. "Cepat, kalian pergi menghindar darinya." Dan satu terkena serangannya nih, jabingan. Si kapten menyerang, tapi Mopeye dengan mudah menghindarinya. Si kapten maju menyerang menggunakan pedangnya bertubi-tubi. Dan kali ini serangannya ditahan oleh tangan dari Mopeye. Tapi ternyata serangannya kuat sampai-sampai Mopeye terhempas mundur. Tapi si kapten juga terhempas mundur. Mereka berdua sama-sama mundur. Dalam hati si kapten, kenapa Bestial Corpse tipe kecepatan mampu menahan serangan pedangku? Bagaimana bisa ini terjadi? Walaupun dia di ranking A, tidak mungkin baginya tidak mengalami cedera. Jangan bilang kalau dia berada di ranking S. Mustahil. Ranking S cuma ada dalam legenda. Ini benar-benar tidak mungkin nyata. Hitungan mundur 5 menit. Merasakan ancaman yang tidak bisa dihindari. Mode darurat tingkat 2 diaktifkan. Komplit. Lepaskan kunci gen. Mode berserker diaktifkan. Setelah diaktifkan, Mopeye semakin mengamuk dan semakin menjadi. Dan dia bertransformasi. Lihat, udah hampir sepenuhnya menjadi seperti setengah hewan gitu ya. Bahaya, tubuhnya bertransformasi penuh. Ini menandakan bahwa dia Bestial Corpse ranking S. Semua hunter, dengarkan. Targetnya adalah Bestial Corpse ranking S. Aku akan berusaha menahannya. Cepat, gunakan kesempatan itu untuk kalian melarikan diri. Pastikan kalian melaporkan adanya Bestial Corpse ranking S ke markas besar. Baik pak. Dan mereka pun langsung kabur. Tapi ternyata dalam sekejap mereka semua dihabisi oleh Mopeye. Seperti yang dikatakan, sulit untuk melarikan diri dari Bestial ranking S. Tidak heran jika dulu guru pernah bilang kalau berhadapan dengan makhluk ini harus bersiap menuju kematian. Apa boleh buat, sepertinya aku harus menggunakan injection nomor 2. Namun aku gak tahu apakah saat ini aku bisa mengatasinya. Ya, aku kehilangan sisi kemanusiaanku. Langkah yang terbaik adalah bertarung sampai mokat. Setelah menggunakan injeksinya,
badan si kapten mulai makin besar. Dan walaupun terkena serangan, si kapten masih gak apa-apa. Dalam hati si kapten, aku tidak bisa mempertahankan bentuk ini dalam waktu yang lama. Aku harus cepat-cepat melarikan diri. Sial, aku terpojok. Di sini, Mopeye menyerang tapi si kapten berhasil menghindarinya lagi. Tapi kali ini, karena menggunakan injeksi, sepertinya si kapten lebih cepat dan juga lebih kuat ya. Dan berhasil menyerang Mopeye, berhasil mengenainya. Lalu Mopeye terempas ke tembok dan ada lubang di situ kan, lubang yang tadi gue bilang di awal itu. Nah, lalu si ketua langsung pergi ke sana. Mode darurat telah berakhir, ancaman dihilangkan, melepaskan kontrol sistem ke pemilik tubuh. Selamat, Anda berhasil menghadapi bencana yang tiba-tiba. 1000 poin bencana telah diberikan kepada pemilik tubuh. Dan setelah kejadian itu, Mopeye pun langsung tepar pingsan. Nah, si kapten ini melaporkan keadaannya kepada markas besar ya seharusnya ya. Cewek ini harusnya di markas. Dia berkata, apa? Laboratorium L telah hancur. Profesor L juga telah mokat. Gak ada yang selamat sama sekali. Siapa yang melakukannya? Makhluk yang tidak dikenal. Bestial Corps ranking S. Gak mungkin. Bestial Corps ranking S hanya itu dalam legenda. Baiklah, bawa pasukan yang terluka ke rumah sakit dan siapkan informasi pertempuran yang bersangkutan, serta laporkan kembali secepatnya. Baik. Nah, cewek ini, dia itu adalah Linting. Namanya Linting. Dia Hunter ranking S, menteri di Asosiasi Hunter Distrik Timur. Seorang bawahan datang dan berkata, "Menteri, maaf mengganggu Anda. Pria yang memiliki kekebalan tinggi sudah sadar." Nah, akhirnya, kau sudah bangun. Nah, pria yang memiliki kekebalan tinggi itu adalah si Movan. Movan bertanya, "Di mana aku?" "Kau, siapa kau?" Nah, cowok rambut hijau ini namanya Chiang Yan, 19 tahun, Hunter ranking B. "Aku Chiang Yan. Kau berada di Asosiasi Hunter Distrik Timur. Mulai sekarang kau akan tinggal di sini." "Hunter? Maksudmu apa? Di mana saudaraku? Di mana dia?" "Saudaramu, dia." Terus tiba-tiba ada seseorang yang datang nih, cepet banget, kayak semacam flash ya. Dari baju pun kayak merah gitu. "Oh, ternyata dia baik-baik aja." "Kau beruntung nak, sungguh daya tahan sangat menakjubkan. Kau masih hidup setelah menerima serangan fatal itu." Aduh, Chiang Yan berkata, "Si bodoh ini, jangan berisik woi." "Sister Yan, Brother Yan, maaf aku sudah salah." Nah, nama cowok ini adalah Yumo, 18 tahun, Hunter ranking B. Dasar, kau ikut denganku sekarang. Menteri ingin bertemu denganmu. Oh iya, tentang adikmu, dia sudah mokat." "Hah? Apa kau bilang?" Kita sedikit flashback nih ke saat dimana sebelum terjadinya bencana yang tadi. Di sini ibu dan ayah mau pergi. Movan, ibu dan ayah mau pergi menjalankan pekerjaan yang sangat penting. Kami akan segera kembali. Jagalah adikmu baik-baik ya. Tenang aja, bibimu akan sering berkunjung kok. Oke, berarti di sini MC-nya intinya 3 kakak beradik lah ya. Berarti yang Movan, Luohan dan juga Mopeye. Di sini kita kembali ke Mopeye. Mopeye udah bangun. Tiba-tiba ada tembakan yang sama kayak di awal, yang seperti peluru yang sangat besar. Sistem Mopeye berkata, ada bahaya mendekat. Barrier diaktifkan. 200 poin bencana digunakan. Tersisa 300 poin lagi. Dan di sini terjadi ledakan. Mopeye pun terempas, tapi karena memunculkan barrier, Mopeye pun tidak apa-apa. Sedangkan di sini Luohan, kakak seharusnya ya, kakak cewek, saudara cewek dari si Mopeye. Di sini dia adalah Bestial Corps ranking B, spesiesnya kupu-kupu. Dia menyerang dan akan memakan seorang prajurit. "Luohan, jangan!" Tapi sini Luohan sudah menjadi gila. Lalu di depan dari Mopeye muncul nih sebuah toko. Ini bukan barang dari toko ilegal kan? Kita lihat ya. Toko sistemnya ada 5 menit DNA terbuka, pistol 500, granat 500, SMG 1000, AK-47 2000, Gatling gun 10.000. "Luohan, kamu, hei bangunlah!" Sistem berkata, makhluk yang ada di depan Anda sudah sepenuhnya berubah menjadi Bestial Corps. Sisi kemanusiaan sudah hilang. Saya merekomendasikan untuk membeli inhibitor di toko. Hanya 50 poin bencana yang dibutuhkan untuk pertukaran. BTW, inhibitor itu adalah zat kimia yang mampu menghambat atau menurunkan laju suatu reaksi. Dan entah bagaimana tiba-tiba Mopeye di sini frame-nya pingsan nih. Sistem berkata, "Selamat, tumbuh Anda selesai diperbaiki. 500 poin bencana telah digunakan dan tersisa 500 poin. Saya adalah sistem Space Intelligence. Anda bisa memanggil saya sistem bencana." Oke, bener ya sistem ya. Mopeye bertanya, Kau lagi? Siapa kau? Tunjukkan dirimu." Sistem menjawab, "Anda tidak akan bisa menemukan saya dimanapun. Selamat, Anda menjadi percobaan pertama dari proyek transformasi Bestial Corps. Dan Anda memikul tanggung jawab menyelamatkan seluruh umat manusia.
Dalam hati Mopai, sistem bencana, sistem transformasi Bestial Corps, tanggung jawab menyelamatkan umat manusia. Sepertinya hanya ini yang bisa kugunakan saat ini. Ting! Terima kasih, pembelian Anda telah sukses. Silahkan gunakan selama 5 menit ke depan. Hitung mundur diaktifkan. 80 poin bencana digunakan. Tersisa 220 poin. Dan di sini Mopai langsung pergi. Wah, luar biasa. Dalam hati Mopai, hei, gak bisa berhenti. Aku mau bicara dengan pria itu. Aku tidak mau menghabisinya. Sial, ini terlalu cepat. Aku tidak bisa mengontrolnya. Dan Mopai langsung menabraknya. Dan si prajurit pun tumbang ya. Ting, pertukaran berhasil. 50 poin bencana telah digunakan. Tersisa 170 poin. Dan ternyata digunakan ke Luohan. Luohan, kumohon tahan sebentar. Terus tiba-tiba muncul lagi nih. Ting, apa ini? Tentu saja, Anda juga bisa menggunakan poin bencana dan menukarkannya dengan apa aja yang Anda inginkan di toko sistem. Hah? Pengaturan aneh macam apa ini? Apa kau bercanda? Ting, maaf, sistem ini nyata dan tidak main-main. Dan di sini si prajurit tadi bangun lagi nih guys, belum kalah. Lalu dia menembakkan peluru ledakan tadi nih ke arah Mopai. Duh, sakit juga. Beruntung aku hanya membuatnya pingsan. Ting, Tuan tidak mengalami cedera yang serius, jadi tidak mendapat poin apa-apa. Hah? Tiba-tiba, Xiaopai, akhirnya aku menemukanmu. Luohan? Luohan bertanya, oh iya, apa yang sudah terjadi di sini? Kenapa ada banyak mayat di mana-mana? Sepertinya hanya dia yang masih hidup. Xiaopai, entah kenapa, saat aku lihat dia, rasanya lapar sekali. Aku ingin memakannya. Luohan, syukurlah tidak terjadi apa-apa padamu. Apa yang kau lakukan? Bisakah kamu berdiri? Kita harus segera pergi. Di sini sudah tidak aman. Kok agak sas ya? Apa jangan-jangan bukan nggak mungkin kakak adik gitu dong? Ya udahlah ya, lanjut. Mopai berkata, apa kau tahu kalau kita sekarang sudah menjadi monster yang mereka sebut Bestial Corps? Luohan menjawab, benarkah? Kita nggak tahu Kak Movan sekarang berada di mana. Sebenarnya apa yang sudah terjadi kepada kita semua? Aku juga tidak begitu yakin. Sesaat setelah aku bangun, aku sudah seperti ini. Setelah aku melihat banyak mayat di lantai, aku tiba-tiba merasa sangat lapar. Kemudian memakannya. Terus sekelompok orang aneh menyerangku. Saat itu tubuhku tidak bisa aku kontrol lagi. Luohan bertanya, apa orang aneh itu berniat menghabisimu? Iya. Dalam hati Luohan, tempat ini seperti fasilitas ruang bawah tanah yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Sebenarnya yang aku khawatirkan adalah kalau tubuh kita nggak bisa kembali seperti dulu lagi. Luohan berkata, ya sudah, ayo kita keluar dari sini sama-sama dan menyelamatkan Kak Fan. Apa kau setuju? Iya. Dan akhirnya, kita berhasil keluar. Mereka pun keluar dari ruangan bawah tanah. Dan ternyata seperti di sebuah tebing gitu. Ini tebingnya tinggi sekali. Lagian ini di mana? Hei, lihat itu di depan sana. Ada yang lagi bertarung. Luohan berkata, ayo cepat kita sembunyi. Diamlah Xiaopai, nanti kita ketahuan. Dan ternyata prajurit-prajurit dari fasilitas tadi di luar sedang bertarung melawan seperti beruang ya. Hei, jangan biarkan dia melewati penghalang plasma. Bertahanlah, sebentar lagi Kapten Centong sampai ke sini untuk membantu kita. Dan di situ ada Bestial Corps lagi nih, ranking B, yang menyerang ke arah prajurit itu. Hei, keparat, dia Bestial Corps ranking B. Nah, orang ini dia Lucen, Bestial Corps ranking B, spesies belalang sembah. Ayo, kita lumpuhkan ranking B-nya dulu. Sisanya biarin aja. Tunggu dulu, jangan. Kita harus mundur karena mereka terlalu kuat. Dan saat mereka ingin mundur, mereka kakinya terikat dan tertangkap. Hei, kalian mau lari kemana, ha? Cepat, serahkan adikku. Adikmu? Iya, adikku sudah kalian tangkap. Cepat katakan di mana kalian memenjarakannya. Nah, ya kalau cewek ini adalah Lan Xiu. Dia ranking B juga, spesiesnya laba-laba. Kalau begitu, mati aja kau. Saat lehernya mau diikat dan mau tiba-tiba Lucen menahannya. Hei, jangan habisi mereka, Xiu. Laboratoriumnya ada di depan sana. Sebaiknya kita manfaatkan aja orang ini untuk mencari adikmu yang ditangkap. Manusia ini harus mampus. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan aja dunia yang buruk ini. Lalu tiba-tiba ada batu yang melayang nih ke arah mereka. Berdebah. Beraninya orang-orang seperti kalian menyentuh bawahanku. Nah, orang ini adalah yang tadi nih, Kapten Centong. Oke, Li Centong, Hunter ranking A. Itu, Kapten Centong sudah datang. Lucen berkata, waspadalah, dia bukan hunter biasa. Karena ini tidak akan mudah. Kau di sini aja, biar aku yang urus dia. Lan Xiu merespon, baiklah, hati-hati. Lucen di sini ingin menyerangnya, tapi si Kapten, dia mengeluarkan sesuatu nih dari seperti black hole.
Sekumpulan semut yang gak tahu diri. Hah, gawat, Kapten Centong menyerang ke arah Lucen, tapi Lucen berhasil menahannya. Kuat sekali. Xiu bertanya, kau baik-baik aja Lucen? Iya, ini hanya luka kecil, kita bukan lawannya. Pikirkan cara untuk melarikan diri. Semut sepertimu ternyata cukup cepat juga ya. Meskipun tadi agak berbahaya, semut tetaplah seekor semut. Kalian tetap akan mati hari ini. Lalu si Kapten Centong, dia mau menyerang ke arah mereka berdua. Dan deket situ kan ada batu tempat Mopai dan juga Luohan sedang ngumpet kan. Nah, terus si Luohan teriak, astaga, hei Luohan, jangan teriak. Dan mereka bertiga semua melihat ke belakang dan melihat mereka berdua, Mopai dan juga Luohan ada di sana. Hei, siapa yang bersembunyi di sana? Cepat keluar. Mopai berkata, iya, kami keluar. Maafkan kami Pak. Kapten Centong bertanya, katakan, kenapa kalian berdua ada di sini? Dalam hati Centong, dari karakternya, sepertinya mereka berdua bukan bestial corpse. Begini, kami baru aja melewati Terus tiba-tiba di saat yang sama, pas Mopai lagi ngomong, kaki dari si Kapten Centong diikat. Sejak kapan? Lucen berkata, kau harus ingat, ketika lagi bertarung, jangan pernah mengalihkan pandanganmu dari musuh. Lalu Lucen akan menyerang, tapi di saat yang sama, si Kapten Centong juga menyerang juga. Lucen berhasil menghindari serangan dari si Kapten. Lalu si Kapten tiba-tiba dia berubah tuh, bertransformasi. Ini senjata transformasi Hunter. Kapten Centong berkata, kaulah yang memaksaku menggunakan ini. Lalu tangan dari Lucen dipegang dan dia seperti kesetrum. Si Lucen, kenapa? Apa sekarang kau takut? Mati aja kau. Dan si Lucen langsung ditonjok dan dia pun langsung terhempas jauh. Lucen, sadarlah kekuatanmu itu sampah. Mopai berkata, Luohan, kupikir kita harus segera lari sekarang. Luohan, Luohan, ada apa denganmu? Ting, saya mendeteksi kalau inhibitor telah habis masa aktifnya. Gawat, aku lupa kalau dia. Begitu rupanya. Aku heran kenapa kalian bisa berada di sini. Ternyata kalian sama seperti mereka. Meskipun aku tidak tahu bagaimana caranya kau menyembunyikan identitasmu, karena kau telah bertemu denganku, maka jangan berpikir untuk lari dariku. Luohan, sadarlah. Sistem, ayolah, bantu aku kali ini aja, please. Ting, dikarenakan Tuan memiliki 170 poin, maka barrier tidak bisa Anda aktifkan. Semoga beruntung. Hah, yang bener aja. Dan ternyata serangan dari si Kapten meleset dan mengenai batunya. Hah, meleset? Dasar kurang ajar. Ternyata kaki si Kapten terikat nih guys. Lalu si Mopai mukanya kena batu nih yang tadi pecah. Ting, selamat Tuan. Cedera di wajah Anda memberikan 500 poin bencana. Hei, sistem, apa kau gila? Seperti ini malah dibilang selamat, Ting. Karena raut wajah Anda terlihat menjijikan, maka poin bencana dikurangi menjadi 300 poin. Yang tersisa poin adalah 370. Hei, aku akan mengalihkan perhatiannya. Kalian berdua harus keluar dari sini. Pergi ke arah penghalang plasma di sana. Cepat, si Kapten membalas. Hei, jangan meremehkanku. Asal kau tahu aja, jika aku yang menghabisimu, itu semudah aku meremas semut. Hah? Terus di sini si Luohan dia terbang ya? Kan kupu-kupu kan? Dalam hati si Kapten, gawat. Ini teknik khusus bestial tipe support. Kemampuan ini mampu membuat lawannya berhalusinasi. Sialan, aku terlalu ceroboh. Rasa percaya diriku yang berlebihan membuatku sedikit lengah. Lan Xinyu berkata, hei Bung, ini kesempatanmu untuk pergi. Hei, Luohan, sadarlah Luohan. Xiu melanjutkan, oi, berhenti teriak. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Dia tidak mungkin bisa mendengarmu. Kita harus pergi sekarang, sementara orang itu tidak bisa bergerak. Oi, Luohan. Xiao Pai dan Luohan pun sadar. Kenapa aku terbang begini? Mopai menjawab, bagus, apakah kau bisa bergerak dari situ? Aku bisa. Yaudah, cepet kabur. Kau mencoba untuk melarikan diri. Di sini si Kapten Centong dia melemparkan palunya nih ke arah mereka. Dalam hati Mopai, sistem, tukarkan poin untuk mengaktifkan barrier. Ting, pertukaran berhasil. 200 poin bencana telah digunakan dan tersisa 170 poin. Dan palunya kena barriernya hancur dan palunya pun berhenti. Yang barusan tadi itu apa? Mereka semua sudah kabur. Serbuk halusinasi dari wanita tadi cukup kuat. Sekarang kita kembali ke Mofan. Mofan berkata, cepat katakan, apa yang sebenarnya terjadi dengan adikku? Yumo merespon, sabar bro, tolong tenang, jangan kasar begitu. Sudah aku bilang, adikmu itu sudah mokat. Harusnya kau tenang. Di dunia ini tidak ada yang bisa tinggal bersamamu selamanya. Dunia yang kau kenal sekarang ini itu palsu. Masa lalumu, ingatanmu, semuanya dari dunia yang palsu. Ikuti aku,
dan kau akan mengerti apa yang kukatakan barusan. Dalam hati Movan, yang kau katakan itu sama sekali tidak benar. Yumo berkata, oke, ayo cepat. Menteri sudah menunggu kita. Broyan, tunggu aku. Nah, di sini ada si menteri ya. Baiklah, aku Linting, seorang hunter sekaligus menteri di Asosiasi Hunter di distrik timur ini. Salam kenal. Movan berkata, nama aku Movan. Tolong jelaskan apa itu Asosiasi Hunter dan apa yang sebenarnya terjadi dengan adikku. Tidak usah terburu-buru, akan kujelaskan semuanya padamu. Bertahun-tahun yang lalu, jenis makhluk baru telah muncul di antara manusia. Mereka tidak memiliki kecerdasan, mengkonsumsi darah, maka manusia berserta bisa menular. Manusia yang digigit akan berubah menjadi seperti mereka, dan itu tidak terkecuali. Karena mereka bertindak seperti binatang buas dan memangsa manusia, maka dari itu kami menyebutnya Bestial Corps. Asosiasi kami sudah melawan mereka dalam waktu yang sangat lama, tetapi mereka terlalu kuat. Meskipun senjata kami dapat melukainya, tapi mereka memiliki kemampuan regenerasi yang sangat cepat, jadi kami tidak memusnahkannya. Selain itu, banyak prajurit yang gugur, kemudian sisanya berubah menjadi Bestial Corps. Itu membuat kerugian yang besar untuk kami. Manusia kemudian jatuh dalam keputusasaan sampai orang yang kebal terhadap bestial pun ditemukan. Ketika orang kebal itu terinfeksi, tidak hanya kehilangan kesadaran, bahkan dia pun menjadi sangat kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti memperoleh sampel darah dari kekebalan tubuh orang tersebut, dan peneliti pun mulai melakukan penelitian. Peneliti kemudian menemukan kalau serum yang diambil dari darah orang tersebut bisa disuntikkan ke tubuh manusia lainnya untuk mendapatkan kekuatan yang bisa menyaingi Bestial Corps. Penemuan ini memberi manusia harapan lagi. Para peneliti kemudian melakukan berbagai tes, membuat senjata yang efektif dalam membasmi Bestial Corps. Oleh karena itu, sebuah asosiasi yang berspesialisasi dalam memerangi bestial ini pun didirikan. Usaha manusia pun membuahkan hasil dalam mengendalikan penyebaran virus, serta mereka pun memerangi Bestial Corps yang telah meneror manusia selama ini. Peneliti juga menciptakan pelindung plasma, sebuah sistem yang mampu menghalangi bestial masuk ke dalam wilayah manusia. Namun, hari-hari indah itu tidak bertahan lama. Para hunter yang disuntik dengan serum tiba-tiba hilang kendali. Mereka berubah menjadi eksistensi yang lebih seram dari bestial itu sendiri. Kami menyebut hunter yang ini sebagai Lost Ones. Tentu saja, setelah menjadi Lost Ones, orang tersebut tidak akan dapat kembali lagi ke bentuk manusia seperti sebelumnya. Yang lebih mengerikan lagi adalah Lost Ones ini bahkan lebih ganas dan menular daripada bestial biasa. Manusia yang terluka oleh mereka mampu berubah menjadi bestial dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian, melalui uji coba jangka panjang, asosiasi melakukan tes resistensi kepada para hunter dan membaginya menjadi beberapa level. Hunter yang memiliki resistensi lebih tinggi diberi rank yang lebih tinggi dari hunter lain, dan juga mereka diperbolehkan untuk menggunakan teknik dan senjata unik. Setelah melalui banyak pertempuran besar, kami akhirnya bisa mengisolasi bestial di luar sana. Setelah bertahun-tahun, bestial pun perlahan-lahan dilupakan oleh manusia dari generasi ke generasi. Tetapi kita masih dikelilingi oleh bahaya. Kini asosiasi hunter pun bertujuan untuk memusnahkan mereka semua. Aku juga minta maaf, monster yang masuk ke dalam rumahmu waktu itu salah satu hunter kami yang berubah menjadi Lost Ones. Pada saat itu, kalian bertiga terluka, tapi hanya kamu yang kebal terhadap virus. Lah, jadi bagaimana sekarang keadaan nasib adikku? Manusia yang berubah menjadi Bestial Corps sudah dianggap mati. Kalian menghabisinya, kalian jabingan. Bro, tenang bro, yang dikatakan Broyan itu tidak salah. Setelah adikmu menjadi Bestial Corps, dia sama aja sudah mokat. Bestial Corps itu tidak manusiawi dan tidak memiliki pikiran. Katakan, di mana mayat adikku? Dia masih hidup. Dan juga Bestial Legendaris ranking S. Hah, benarkah? Hah? Ranking S? Si kapten balik tuh guys. Mofeng, sebaiknya kau jangan menemui adikmu lagi. Dia sangat berbahaya. Lanjut ya, si menteri. Menurut penuturan yang diberikan Yang Feng, meskipun dia adalah Bestial Corps tipe kecepatan, dia bisa menahan teknik pemecah gelombang dan dia juga memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi full body. Tidak salah lagi, dia memang Bestial Corps ranking S. Yang Feng juga bilang makhluk itu juga pertama kalinya dalam melakukan transformasi dan mengejutkan hunter yang ada di sana. Dan ternyata dia adalah Bestial Corps legenda. Ini benar-benar luar biasa. Xiang Yan berkata, Yan Feng, terus bagaimana kau bisa kembali tanpa terluka? Yan Feng menjawab, aku menggunakan injeksi nomor 2. Yumo bertanya, apa kau udah gila? Apa kau tidak takut tidak bisa menjadi manusia lagi? Yan Feng menjawab, ya pada saat itu aku tidak punya pilihan. Yang kupikirkan adalah kembali hidup-hidup. Terus di sini Movan mau pergi. Hei, kau mau kemana? Mencari adikku. Dia masih hidup dan sendirian menungguku. Bro, jangan bodoh. Saudaramu itu tidak akan bisa kembali ke manusia lagi. Dia tidak mungkin bisa diselamatkan setelah berubah menjadi Bestial Corps. Movan membalas, cukup.
Aku tidak paham apa yang kalian bicarakan. Bestial Corps inilah, Bestial Corps itulah. Yang ku tahu sekarang adalah adikku masih hidup dan aku harus segera membawanya pulang. Chang Yan berkata, baiklah kalau begitu. Akan kutunjukkan padamu apa itu Bestial Corps. Yan Feng bertanya, Menteri, haruskah saya pergi menemani mereka? Si Menteri menjawab, tidak perlu. Chang Yan tahu kapan harus berhenti. Sekarang yang kau lakukan cukup ceritakan aja detail lengkap tentang Celestial. Kok Celestial sih? Bestial Corps ranking S itu kepadaku. Baiklah, kau membawaku kemana? Yang Fan di sini dibawa ya oleh si Chang Yan. Chang Yan di sini mengulurkan tangannya dan sepertinya membuka teleportasi ya. Ini, lihatlah baik-baik dunia yang kau impikan itu. Tidak akan pernah ada. Dan di sini sepertinya pindah ya. Mo Fan pindah ke sebuah ruangan dan di sini dalam ruangannya ada anak kecil. Dalam hati Mo Fan, mereka mengurung anak kecil. Terus anaknya tiba-tiba berubah menjadi monster, ya kan Bestial Corps. Dalam hati Mo Fan, aku tidak percaya kalau dia anak kecil tadi. Terus monster itu langsung menyerang ke arah Mo Fan. Mo Fan berhasil menghindarinya. Terus kali ini si Bestial Corps mau menyerang lagi. Mo Fan hanya diam, tapi tiba-tiba berhenti dan ternyata ditahan oleh si Chang Yan. Kalian akhirnya datang juga. Kau sekarang mengerti kan? Inilah Bestial Corps. Terus monsternya pun langsung dijatuhkan. Dia, apa kau menghabisinya? Tidak, dia hanya pingsan. Akan berguna membiarkan dia tetap hidup. Bagaimana? Apa kau masih bersikeras ingin mencari adikmu yang jauh lebih berbahaya dari dia? Bahkan jika aku berada di sisimu, kita berdua pun pasti tidak akan selamat. Mo Fan berkata, tidak, adikku, dia tidak mungkin menjadi monster seperti dia. Kau pasti berbohong kepadaku. Semua ini hanyalah kebohongan. Yumo berkata, oi, kenapa kau ngotot banget sih? Sama sekali tidak mendengarkan apa yang orang lain katakan. Saudaramu itu sudah menjadi bestial ranking S tahu. Broyan dan aku, kami berdua menghadapinya pun tidak akan bisa mengalahkannya. Chang Yan berkata, sebaiknya kau bergabung dengan asosiasi Hunter. Kupikir setelah kau bertemu dengannya, kau akan mengerti dan menerima kebenarannya. Aku yakin kau tidak akan semudah itu menerima kenyataan. Pikirkanlah baik-baik tawaranku tadi. Yumo, ayo kita pergi. Biarkan aja dia tenang dulu di sini. Yumo merespon, kami pergi dulu. Kau santai dulu aja di sini. Dan akhirnya mereka berdua pun pergi. Tunggu, aku setuju bergabung dengan kalian. Sekarang kita pergi ke wilayah Bestial Corps, yaitu dunia baru. Hei, Lohan, apa kau baik-baik aja? Lohan bertanya, iya, tapi tadi itu apa? Itu ting, peringatan. Mengungkapkan sistem ke orang lain itu dilarang. Jika dilanggar, maka 1 juta poin bencana akan dikurangi. Mopai berkata, itu kekuatan yang kuperoleh setelah menjadi bestial. Aku juga tidak tahu gimana menjelaskannya padamu. Oh, begitu. Sedangkan di sini Lucen masih kesakitan karena kena serangan tadi. Shinyu berkata, Lucen, bagaimana keadaanmu? Bertahanlah, ini semua salahku. Aku harusnya mendengarkanmu. Aku pergi ke pihak manusia karena harus mencari adikku. Maaf, aku telah membuatmu dalam kesulitan. Mopai bertanya, sistem, apakah dia bisa diselamatkan? Sistem menjawab, bestial memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Jadi jika cederanya tidak fatal, maka daerah yang terluka akan sembuh dengan cepat. Saya sudah menganalisis kalau dia menerima serangan yang sangat kuat dan tubuhnya mengalami cedera yang sangat kritis. Kemampuan regenerasinya melemah, sehingga itu memerlukan waktu yang lama baginya untuk pulih. Tuan bisa menggunakan 50 poin bencana untuk bertukar dengan zat penyembuhan guna meningkatkan kecepatan regenerasinya. Ya sudah, oke. Ting, pertukaran berhasil. Zat penyembuh telah dibeli. 120 poin tersisa. Mopai berkata, cepat suntikan ini padanya. Jangan khawatir, dia akan baik-baik aja. Hah, benarkah? Oke, terima kasih. Dan setelah disuntikan, bagus, dia mulai meregenerasi. Obat ini sangat manjur. Sekali lagi, terima kasih kawan. Jika bukan karena kalian, Lucen dan aku mungkin... Ya sudah. Aku yang seharusnya berterima kasih kepada kalian berdua. Lagi pula tempat apa ini? Kenapa ada kota di sini? Dan juga sepi sekali. Pada kemana semua orang? Shinju menjawab, kita sekarang berada di dunia baru dan ini adalah wilayah para bestial seperti kita. Tidak aman bicara di sini. Kita lanjutkan setelah membawa Lucen ke rumah dulu. Di sini ada 2 orang misterius di atas genteng. Satu orang berkata, penghalang plasmanya sudah hancur. Apa kau tahu siapa yang melakukannya? Yang kanan menjawab, aku tidak begitu yakin. Tapi saat aku tiba di sini, penghalang itu sudah hancur seperti itu. Baiklah, sekarang kau ikuti pejalan kaki yang di sana. Ikuti mereka dan jangan sampai lolos. Lalu mereka pun pergi ke apartemen para guru. Di mana di sini si Lucen ditidurin ya, dibuat tidur. Jika ya tidurlah, beristirahat. Mopai bertanya, astaga, kau ternyata seorang guru. Iya, begitulah. Dunia para bestial ya, tidak terlalu beda dengan dunia manusia. Shinju menjawab, benar, kita masih sealam dengan manusia, tetapi kita tidak bisa hidup berdampingan dengan mereka lagi. Saat kita melihat manusia, rasa haus akan darah sudah tidak terkendali.
Dan yang kita pikirkan adalah menghabisi mereka dan melahap daging dan darah mereka. Manusia tidak akan membiarkan kita pergi. Mereka terus mengirim tim hunter untuk membantai kita. Tujuan mereka adalah untuk menghabisi kita. Belum lama ini adik laki-lakiku juga tiba-tiba, "Kakak!" Nah ini ya, Lansuero, Bestial Corps ranking B, spesies kelinci. Ini adiknya harusnya ya. "Kakak, selama ini kau kemana aja? Apakah kau nggak tahu betapa khawatirnya aku?" Senyum menjawab, "Suero, maafkan kakak." "Ya sudah, jangan nangis lagi. Bukankah kakak sudah kembali?" Suero bertanya, "Terus bagaimana dengan kakak besar Xiaolu? Apakah dia kembali?" "Dia akan kembali, jangan khawatir. Dan pergi ke kelas. Kakak sudah memanggil polisi. Jadilah anak baik dan kembali ke kelas sana." "Oke." Lohan bertanya, apakah dia nggak tahu apa-apa? Si Yu seharusnya ya. Si Yu kan? Yap, si Yu seharusnya. Dia menjawab, "Iya, dia tidak tahu. Tetapi bukan hanya dia. Semua anak di sekolah ini tidak tahu. Mereka belum pernah melihat manusia sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak tahu bahwa mereka adalah bestial. Mereka sama seperti kalian berdua. Kau baru aja berubah menjadi bestial kan? Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Di dunia yang kejam ini, hanya ada mereka yang harus aku lindungi. Ngomong-ngomong, apa yang kalian pikirkan? Kok agak muda? Mau sekolah di sini? Kita tidak punya tempat untuk pergi. Kenapa kita nggak tetap di sini aja? Kami akan berada dalam perawatanmu mulai sekarang." Lalu kita lihat nih, ada orang misterius yang tadi nih, harusnya ya, yang berdua tadi di atas atap sebuah gedung tadi, harusnya salah satunya ya ini ya. Aku tidak menyangka ada sekolah yang disembunyikan di sini. Kau berpikir bahwa menggunakan mesin bodoh seperti ini bisa menghilangkan semangat? Sepertinya perjalanan ini tidak sia-sia. Menarik. Lalu Lohan pun dan juga si Mopai dia pun ikut ke sekolah ya. Si Yu berkata, "Semuanya, selamat datang untuk teman sekelas barumu. Halo semuanya, namaku Mopai. Ya, namaku Lohan. Aku akan mengurus kalian." Wah, siswa pindahan. Kita bakal punya murid pindahan di sini. Bukankah ini satu-satunya sekolah di sekitar sini? Dari mana asal mereka? Hei, aku suka garis ini. Dia tipeku. Iya, hei, pelan-pelan. Nanti mereka akan mendengarkannya. Lalu Luohan pun memilih satu kursi nih, satu bangku. Terus di belakangnya ada cowok namanya Chu Feng. Dia adalah murid top. Mungkin murid top di kelasnya ya, atau di angkatannya. Tapi di sini Luohan menyapanya. Tapi Chu Feng hanya diam. Dan Mopai juga mengambil kursi nih. "Oh, itu kamu. Apakah aku boleh duduk di sini?" "Oh ya, tentu saja kau bisa. Ayo, duduk." Terus di sini Mopai duduk. Tiba-tiba Mopai seperti diserang. Gue nggak tahu kenapa ya. Terus tiba-tiba dia teriak, "Ting, tuan rumah, selamat. Target mencapai insentif pertama 200 poin kemalangan. 320 tersisa. Sepasang sarung tangan kemalangan telah dihargai. Sistem sarung tangan disimpan tuan rumah dan dapat diaktifkannya kembali kapan aja." Terus kepala si cowok ini, si cowok rambut pirang ini dikedik sama si Yu. "Aku tahu kalau kau pasti akan membuat prank. Dasar bodoh. Mopai, apa kau baik-baik aja?" Mopai menjawab, "Iya, tidak masalah." "Ya sudah, kalau begitu mari kita mulai kelasnya." Kurang dewasa. "Apa kau menggambar bestial?" "Hah? Kau tahu tentang bestial?" "Iya, aku..." "Shh, jangan bicara di sini. Ikut aku setelah kelas." Dan setelah kelas, Lohan pun ikutin si cowok murid top ini namanya Chu Feng. Di luar, Lohan berkata, "Pai kecil, kau tidak akan keberatan kita berdua kan?" Chu Feng menjawab, "Ya sudah, kalau begitu ikutlah bersama. Ini adalah ruang seni yang ditinggalkan. Aku terus kunci diriku. Aku satu-satunya di sekolah ini yang tahu tentang keberadaan bestial. Beberapa tahun yang lalu, aku melihat bestial di dekat rumahku. Kemudian ibu dan ayahku menghilang. Jadi, selama 10 tahun terakhir, aku telah mencari petunjuk tentang bestial. Katakan padaku, berapa banyak yang kalian ketahui tentang bestial?" Mopai menjawab, "Kami tidak tahu banyak. Hanya 2 hari yang lalu kami masih manusia. Kau masih manusia 2 hari yang lalu. Lalu kalian berdua..." Mopai berkata, "Kami berdua saat ini adalah bestial." "Kalian adalah bestial?" Chu Feng berkata, "Itu tidak mungkin. Jangan bercanda tentang bestial. Bestial tidak terlihat seperti kalian." Mopai menjawab, "Tentang itu, kita memang bestial. Hanya saja, kita ada kondisi khusus bagi kita yang sudah berubah menjadi satu." "Kondisi apa?" "Melihat manusia. Setelah melihat manusia, kita akan kehilangan semua kendali dan menjadi bestial. Ini semua yang kita ketahui untuk saat ini." Chu Feng bertanya, "Kalian pasti bercanda kan? Bukankah aku manusia? Kenapa kalian tidak menjadi bestial?" Mopai menjawab, "Sebenarnya kamu bukan..." Tiba-tiba, "Hei, apakah itu dia?" Tiba-tiba ada sekelompok orang datang nih guys. "Iya, bocah inilah. Dia merusak rencana aku kemarin." Pukuli dia. Sepertinya ya, yang lagi ngudut kayaknya bosnya, ketuanya, dan yang lain tuh bawahan-bawahannya. Lalu mereka pun menyerang ke arah mereka. "Kalian berdua tetap di belakangku." Nah, di sini orang yang rambut
coklat nih ya, dia menyerang ke arah Chu Feng. Tapi Chu Feng berhasil menghindarinya dan langsung menghajar perutnya. Satu lagi maju menyerang, Chu Feng berhasil menahan menggunakan tangannya. Dan menggunakan tangannya satu lagi, telapak tangannya, kepalanya dihajar. Lalu satu lagi nih, baru dateng nih, mau nyerang. Tapi ternyata si Chu Feng malah dipeluk. Hei, apa-apaan ini? Lepaskan! Ayo, pukul dia! Dan Chu Feng pun berhasil dipukul. Chu Feng berkata, "Hei, itu gak ada hubungannya dengan mereka. Kalau kau punya masalah, masalahnya padaku." Tidak peduli, kalahkan mereka bersama. Ting, terdeteksi tuan rumah dalam bahaya. Merekomendasikan membeli keterampilan gulat tingkat pemula. Saat ini dijual dengan setengah harga. Biayanya hanya 300 poin. Kemalangan akan kembali. Hah? 300 poin? Hah? Oh, kayaknya biar translator ya. Sebelumnya kan 300 poin bencana. Sekarang jadi 300 poin kemalangan. Apakah tuan rumah akan membeli? Iya, beli. Mopai berkata, "Lohan, tetaplah di belakang. Biarkan aku yang melawan mereka." Pai kecil atau Xiaopai, hati-hati. Biarkan kalian merasakan kekuatanku. Ting, tuan rumah, selamat. Keterampilan gulat tingkat pemula diperoleh. 300 poin bencana dikurangi 20 poin kemalangan atau bencana tersisa sekarang. Ayo, biarkan aku mencoba skill gulatku. Ting, Anda akan menggunakan 50 poin kemalangan untuk mempelajari keterampilan gulat pemula. Dalam hati Mopai, Hah? Tunggu, aku harus menghabiskan 50 poin lagi untuk belajar. Dan di sini Mopai ditendang nih. Dan di sini aku berpikir, seberapa kuatnya kamu dengan skill itu? Ternyata aku pahlawan kesiangan. Dalam hati Mopai, Branks, sistem, kamu mempermainkanku. Ting, selamat, pukulan ke daerah perut. Hadiah 100 poin, 120 poin kemalangan tersisa. Apakah Anda akan menghabiskan 50 poin kemalangan untuk mempelajari keterampilan gulat pemula? Belajar. Terus di sini Mopai langsung maju dan langsung menghajarnya dan dia pun langsung tumbang. Hah? Sial. Terus rambut coklat langsung maju menyerang ke arah Mopai. Mopai berhasil menghindarinya dan langsung ditendang perutnya menggunakan dengkulnya. Berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Bocah, biarkan aku menghajarmu. Udutnya dilepas dan dia pun maju menyerang ke arah Mopai. Mopai berhasil menghindari tendangan pertama dan tendangan kedua juga berhasil dihindari. Ini sakit sekali. Anak nakal, tidak buruk. Tidak kusangka kau masih bisa berdiri setelah menerima tendangan itu. Kali ini lenganmu pasti sangat sakit kan? Chu Feng berteriak, "Hei, tercela, jangan serang dia." Si bully merespon, "Tercela, hanya ada menang atau kalah. Jika aku bisa menang, prosesnya tidak masalah. Sebentar lagi, aku akan melengkahi kamu. Aku akan melihat bagaimana kau akan melawanku." Ting, tuan rumah, selamat. Cedera berat pada lengan Anda dihadiahi 60 poin kemalangan. 130 poin kemalangan menyebabkan mokat rasa kepada lengan yang terdeteksi. Apakah kau akan menghabiskan 20 poin kemalangan untuk meminimalkan mati rasa? Dalam hati Mopai bertukar. Beri aku sarung tangan, sial. Ting, pertukaran berhasil. 20 poin kemalangan sudah dikurangi. Penggunaan sarung tangan kemalangan. 10 poin kemalangan dikurangi 30 poin kemalangan. 10 poin kemalangan dikurangi 30 poin kemalangan dikurangi. Jadi totalnya 100 poin kemalangan yang tersisa. Trik sulap. Kau menggunakan ini untuk melawanku. Idiot ini. Sini, datanglah padaku. Aku awalnya berpikir bahwa kau memiliki beberapa keterampilan. Aku tidak berpikir bahwa kau adalah seorang retard. Atau seorang apa ya? Retard tuh kayak, bukan autis sih, apa ya? Ya kalau mau cari tahu cari aja makna retarded gitu. Jangan salahkan aku karena terlalu kejam. Tapi Mopai ternyata berhasil menahannya. Dan melihat itu semua orang kaget. Ting, Master, selamat. Sarung tangan sial diaktifkan. Lawan telah masuk ke mode kemalangan. 5 poin kemalangan akan dikurangi setiap menit. Gimana? Di sini si bully menendang ke arah Mopai. Mopai berhasil menghindarinya. Lalu tiba-tiba si bully kan kayak ada sisa momentum kan. Kepalanya kejedot ke meja. Ayo datang lagi. Aku ingin melihat betapa kejamnya kamu. Kau. Terus dia ngangkat mejanya. Terus tiba-tiba di situ dia kejatuhan sebuah apa tuh? Gue gak tahu meja apa kursi ya. Intinya kejatuhan sesuatu di kepalanya. Kau, bos. Hei, cepat bawa bosmu bersamamu keluar dari sini. Ting, mode nasib buruk berakhir. Total 20 poin kemalangan telah dikurangi. Tersisa dengan 80 poin kemalangan. Sarung tangan sial telah memasuki cooldown 24 jam. Dan glove-nya pun hilang ya. Glove sarung tangannya hilang. Ini sakit. Lohan bertanya, "Pai kecil, kenapa kau bisa bertarung dengan baik sekarang?" Mopai menjawab, "Mungkin aku menjadi lebih baik setelah aku berubah menjadi bestial." Chu Feng berkata, "Kau cukup bagus dalam perkelahian,
kau telah mengalahkan Sun Chang yang terkuat di sekolah kami. Namun kau mengatakan kau bestial. Aku masih curiga. Oke, nama si ini Sun Chang. Sun Chang, yang bos ketua tadi ya, ketua bully tadi. Sun Chang berkata, sial, sakit sekali. Makhluk jahat apa yang membuat kita tersinggung hari ini? Kenapa kita begitu sial? Ini nggak boleh. Aku harus membalaskan dendam padanya secepat atau lambat. Bos, haruskah kita memukulinya lagi malam ini? Sun Chang menjawab, menurut kamu, apakah kita masih belum cukup malu? Apa bisa kau memukulnya? Balas dendam adalah suatu keharusan, tapi menemukan peluang adalah yang terbaik. Apa kau paham itu? Tiba-tiba seseorang datang nih, namanya Lu Haomin. Dia ranking B ya, kelas Bestial Corps. Haomin berkata, kau ingin membalas dendam? Aku punya ide. Hah? Kau siapa? Haomin menjawab, baru aja aku mendengar bahwa kau ingin membalas dendam. Mungkin aku bisa membantumu. Sun Chang bertanya, apa yang bisa kau bantu? Ikuti aku. Aku punya sesuatu yang baik di sini untuk kau balas dendam. Dan mereka pun pergi ke genteng. Bro, apa kau bercanda dengan aku? Di mana hal baik yang kau bicarakan? Jangan terburu-buru. Itu ada di sini. Dan ternyata di situ ada peti. Dan saat dibuka, petinya isi ada cewek. Hah? Maksud kamu apa? Kamu menangkap seorang gadis? Tunggu, kamu? Dan ternyata cewek itu sepertinya ya, feelingku adalah manusia karena mereka langsung berubah nih menjadi bestial corpse, berubah wujud. Ada babi, ada ular, ada kuda, ada domba, ya kan? Jangan takut, aku tidak akan membiarkanmu mokat. Kau masih berguna jika hidup. Dan akhirnya petinya pun ditutup dan mereka pun berubah menjadi bestial. Kepatuhan membuat heboh bagiku. Bestial tanpa kecerdasan sangat menjijikan. Mainan yang aku curi dari para pemburu masih cukup berguna. Aku telah bermain sampai aku lapar. Mari kita lihat hal-hal lezat apa yang telah disiapkan Xiaolan untukku. Apa ini? Kue buah kesukaanku. Sepertinya Xiaolan keluargaku yang mengerti aku. Aku udah lama keluar. Aku sangat merindukannya. Dan di sini ada orang-orang lagi main bola nih. Terus tiba-tiba ada seperti black hole. Dan dari black hole itu muncul nih bestial yang babi ya. Dan mereka muncul dari black hole semuanya. Dan dengan cepat para murid-murid pun lari semuanya. Hei, aku gak salah lihat kan? Mereka adalah bestial. Apa? Udah, ayo kita lihat. Bagaimana bisa itu terjadi? Hah, ini bagaimana mungkin? Kita sekarang ke asosiasi hunter ya. Sekolah telah diserang oleh bestial. Situasinya mendesak, langkah-langkah defensif harus diaktifkan. Aku menyetujui. Ingat untuk tidak melukai anak-anak. Dalam hati si kakek ini, mereka masih datang. Ciheng, kau juga harus pergi. Nah, orang ini adalah Luoya, ranking A ya, Bestial Corps ranking A, Principal of Shouhu Academy. Mengerti kepala sekolah, aku juga akan pergi. Orang ini adalah Xiao Chiheng, dia ranking B, Bestial Corps ranking B. Di dalam di sini ada orang nih yang dipenjara, lalu dihampiri oleh si Siyu. Hei, aku mau padamu, biar kami pergi. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Di sini ada seorang murid ya harusnya ya, yang dikejar oleh Bestial Corps yang berbentuk seperti kuda. Tolong, selamatkan aku. Os, hati-hati. Dan Chu Feng langsung menyelamatkannya. Mari kita pergi dari sini. Mopai bertanya ke sistem, apakah ada cara untuk melawan? Ting, tuan rumah saat ini memiliki 80 poin kemalangan. Kau bisa menukar 50 poin kemalangan dengan senjata bestial belati. Dipasangkan dengan keterampilan gulat, mungkin akan cukup untuk satu tempuran. Bertukar. Ting, pertukaran senjata berhasil. Dikurangi 50 poin kemalangan. 30 poin tersisa. Di sini monsternya sudah hampir menangkap si Chu Feng, tapi si Mopai menggunakan belatinya, dia menusuk tangannya. Tapi karena bestialnya kuat, Xiaopai pun langsung dihempaskan. Hei, Xiaopai, loh, kamu di sini? Terima kasih. Siyu pun langsung datang untuk menyelamatkan mereka. Chu Feng melihat Siyu kaget. Hah, kau adalah Guru Lan? Kita nggak bisa bicara sekarang, terlalu berbahaya di sini. Kalian bertiga harus cepat pergi. Chu Feng berkata, aku nggak salah lihat kan? Dia Guru Lan. Guru adalah bestial. Jangan tanya lagi. Lohan, kau dan Chu Feng pergi dulu dari sini. Aku akan pergi untuk membantu Guru Siyu. Oke, di sini diikat nih si monster, si bestial. Tapi dia pun berhasil melepaskan diri dari ikatannya. Lalu si bestial akan menyerang ke arah si Lohan. Tapi tiba-tiba ada yang menyerangnya dan dia pun tumbang. Ternyata ada seseorang nih pakai senjata. Guru Xiao, bagaimana bisa dia di langit? Apakah dia juga bestial? Ini 1, 2 bestial. A, B rank, dan A rank. Apakah hanya sejauh ini kekuatan sekolah yang lemah itu? Anak muda yang menggunakan belati itu cukup menarik. Apakah itu orangnya sama yang aku lihat di portal? Enak.
kue buatan Xiaolan memang benar-benar enak. Setelah makan dan minum sambil menonton barusan, aku sekarang kenyang. Aku juga harus berolahraga sedikit. Garis kecil, aku masih perlu bantuanmu sebentar. Lalu si orang ini nih, si Hao-min, dia melihat ceweknya dan dia pun berubah bertransformasi ke bentuk seperti macan tutul. Baiklah, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Tetapi kalau mereka, aku tidak bisa menjaminnya. Terus ceweknya dilempar dalam portal dan sampai di bawah. Manusia, ini sangat buruk. Dan melihat manusia, Chu Feng mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ini apa yang terjadi? Tiba-tiba aku merasa sangat lapar. Chu Feng pun berubah menjadi bestial corpse. Si Lohan juga dia berubah menjadi kupu-kupu. Siyu, cepat gunakan bedang laba-laba. Lalu bedangnya diikat nih ke ceweknya dan cewek pun ditutup. Lalu si Hao-min dia pun langsung pergi. Si Guru Xiao berkata, lihat aku, satu tembakan masing-masing. Tapi tiba-tiba si Hao-min menyerang ke arah si Guru Xiao. Dan Guru Xiao pun dia terluka. Tapi dengan cepat menggunakan tembakannya, dia mengarahkannya ke Hao-min. Tapi Hao-min langsung nih mendorong tangannya agar senjatanya nggak ngarah ke dia. Dan langsung dicakar tangannya. Nah, hasil akhirnya sempurna untuk yang pertama. Yang berikutnya adalah kamu. Si Hao-min menyerang ke arah Siyu. Siyu memunculkan defensive double net. Jadi 2 net nih. 2 net laba-laba, jaring laba-laba. Tapi jaring-jaring itu berhasil dipotong semua oleh Hao-min. Hao-min menyakarnya lagi, tapi dengan cepat langsung ditahan sama si Xiaopai atau Mopai. Dalam hati Hao-min, itu anak laki-laki yang kulihat di dinding pemisah. Hao-min bertanya, apa kau manusia atau bestial? Mopai menjawab, tebak aja, kau ingin mengujiku? Sungguh menarik. Lalu Hao-min maju menyerang menggunakan cakarnya. Dan Mopai, dia mengangkat tangannya dan menerima serangan dari si Hao-min. Lalu si Mopai ditendang nih dan dia pun terhempas mundur. Dalam hati Siyu, cakarnya menembus semuanya. Lukanya sangat serius. Mopai berkata, aku baik-baik aja. Biarkan aku pergi melawannya. Kau sengaja melakukannya. Apa yang kau pikirkan? Ting, selamat untuk tuan rumah. Karena kau telah menerima cedera serius, akan diberikan 1000 poin kemalangan. Tersisa 1030. Membuka kunci gen. Ting, selamat tuan rumah. Untuk membuka kunci gen, ya, berhasil membuka dengan 200 poin kemalangan. Tapi akan dikonsumsi 200 untuk setiap menit. Apa? Bentuk pergeseran terkontrol. Jangan bilang itu bestial ranking S. Tidak mungkin. Aku tidak bisa mengalahkan S rank. Aku harus cepat melarikan diri. Hei, Xiaopai, jangan biarkan dia melarikan diri. Hentikan dia. Sangat cepat kau datang ke sekolah dan membuat keributan seperti itu. Jika kau tidak mengklarifikasi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apa kau juga tipe agility atau tipe kecepatan? Sepertinya hari ini adalah salah perhitungan. Tidak mudah meninggalkan tempat ini. Kalau begitu, mari kita bertarung. Aku ingin melihat apakah S-Rank benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan legenda. Dan di sini Lohan bersama si Chu Feng ya. Chu Feng di sini berubah. Lohan bertanya, Chu Feng, apa yang ingin kau lakukan? Lalu di sini Chu Feng dia menyerang nih. Chu Feng, ada apa denganmu? Aku bukan musuh. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.